Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 bagian ketiga. Amalan haji itu ada 3 macam: kiron, tomatu, dan ifrod. Haji kiron, sejak mulai melekatkan pakaian ihram di mikot, sudah diniatkan mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Kiron artinya serempakan. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, haji ifrod dan tomatu lebih afdol dari haji kiron. Akan tetapi menurut Hambali, tomatu lebih afdol daripada kiron dan ifrod. Caranya, kaifiatnya ialah apabila yang hendak melakukan haji kiron itu telah masuk ke Mekah, mula-mula hendaklah dia lakukan segala rukun syarat umroh. Dimulainya dengan tawaf kudum, lalu dia lakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Sampai di sana berhentilah umroh, tetapi rambutnya belum boleh digunting atau dicukurnya, belum tahalul. Maka setelah selesai umroh dengan tidak bercukur atau bergunting itu, mulailah dia mengerjakan haji. Wukuf di Arafah, melempar ketiga jamroh sebagaimana biasa. Di hari ke-10, hari nahar, wajiblah dia menyembelih seekor kambing sekurangnya, atau 7 ekor unta umur 7 tahun kalau mampu, sebagai syukur kepada Allah sebab telah selesai dengan selamat mengerjakan haji dan umroh, atau ganti dengan puasa 3 hari selama haji dan 7 hari jadi 10 hari setelah selesai haji. Haji tomatu, setelah sampai di mikot, di tempat mikot dan mandi ihram dan memakai pakaian ihram, diniatkan untuk menyempurnakan umroh lebih dahulu. Mungkin karena merasa hari untuk mengerjakan haji masih jauh, lalu sesampai di Mekah, kerjakan segala rukun dan wajib umroh dengan memulai dari tawaf kudum, lalu mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah itu cukur rambut dan gunting tahalul. Selesai umroh. Di sana itu pulang dan pakai pakaian biasa. Sudah halal semua pekerjaan yang dilarang ketika umroh. Setelah itu ditunggulah waktu mengerjakan haji. Maka setelah datang 8 hari bulan Zulhijjah, mulailah pula ihram dari Mekah dengan niat mengerjakan haji. Mulainya wukuf di Arafah hari ke-9 setelah tergelincir matahari. Malamnya mabit di Musdalifah, melontar jumrah di Mina. Setelah selesai melontar jumratul Aqobah, potonglah seekor kambing atau 7 ekor unta kalau awak orang mampu. Bagikan dagingnya kepada fakir miskin. Menurut Imam Syafi'i, memotong dam itu boleh saja setelah selesai mengerjakan umroh. Sebelum naik ke Arafah, kalau kita tak sanggup, boleh diganti dengan puasa 3 hari selama haji itu dan 7 hari tambahannya setelah selesai haji. Haji ifrod, yaitu haji saja, tidak diserempakkan dengan umroh dan tidak tematukan. Dari mikot dimulai mandi dan berwudu, lalu dipakai pakaian ihram. Setelah itu sholat 2 rakaat. Di waktu itu dipasang niat hendak mengerjakan haji saja. Mungkin karena harinya telah dekat. Sampai di Mekah terus mengerjakan tawaf kudum. Selesai tawaf kudum, tidak sa'i dan tidak bercukur atau bergunting. Dan pakaian ihram terus dipakai sampai menunggu waktu naik ke Arafah. Maka setelah selesai wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, turun melontar Jamratul Aqobah. Sehabis melontar Jamratul Aqobah, sesudah fajar hari ke-10 itu, sudah boleh dia bercukur atau bergunting dan menukar pakaian ihramnya dengan pakaian biasa. Saat itu bernama tahalul awal, bercukur atau bergunting yang pertama. Semua sudah halal kecuali bercampur dengan istri. Sunnah baginya sehabis melontar jumroh Aqobah itu, segera di waktu itu juga bersegera berangkat ke Mekah, melakukan tawaf dan sa'i.
Selesai sa'i dilakukan tahallul sani kedua. Kalau dari tadi belum dilakukannya tahallul awal, sesudah itu dia tahallul sekaligus. Dengan demikian sudah halal dia bercampur dengan istrinya. Dan selesai itu segera kembali ke Mina buat berhenti selama 3 hari. Itulah haji ifrad. Dengan demikian hajinya telah selesai. Dia pun wajib mengerjakan umroh sekurangnya 1 kali. Sebab dari mulai datang dia belum melakukan umroh. Orang yang melakukan haji ifrad tidaklah membayar kurban atau dam, baik kambing maupun 7 unta atau puasa 3 hari dan 7 hari. Meskipun memotong kurban di hari nahar dan 3 hari tasyrik, kepada mereka pun masih dianjurkan. Sebab itu telah termasuk dia atau binatang kurban yang kita anjurkan mengerjakan setiap tahun, walaupun tidak di Mekah dan Mina. Haji ifrad ini banyak dikerjakan orang di zaman sekarang, yaitu di zaman telah lancarnya perhubungan udara dari atas kapal terbang. Meskipun sebelum mikot dia sudah ihram. Orang Mesir dan Suriah biasa berbuat begitu. Hari ke-8 atau hari Tarwiyah mereka sampai di Jeddah. Malamnya terus dengan mobil ke Arafah. Hari ke-9 buat wukuf sehabis tergelincir matahari. Malamnya mabit di Musdalifah. Pagi-pagi mulai melempar jamroh di Mina. Sehabis melempar jamratul Aqobah, mereka sudah boleh tahallul dan mereka sembelih kurban. Lalu sepagi itu juga mereka pergi tawaf ifadah ke Mekah dan terus sa'i hari ke-10. Pakaian ihram ditanggalkan. Kadang-kadang petang harinya mereka kembali ke negeri mereka dengan kapal udara. Itu namanya haji ifrad. Akan tetapi yang setengah lagi dia cukupkan dengan bermalam di Mina 2 hari, hari ke-11 dan 12. Lalu kembali ke Mekah melalui Tan'im dengan berikhram lagi mengerjakan umroh. Terus tawaf umroh dan setelah itu mereka tawaf pada kira-kira 3 jam selesai. Mereka pun pulang kembali ke negerinya dengan selesai haji dan umroh. Selesai keduanya dalam masa kurang dari 2 minggu. Akan tetapi barang siapa yang tidak mendapat, yaitu tidak dapat membayar dam dengan sekurang-kurangnya seekor kambing, karena memisahkan di antara haji dengan senang-senang selesai sebuah-sebuah, maka hendaklah dia puasa 3 hari ketika haji dan 7 hari apabila telah kembali kamu, yaitu ke kampung halaman. Itulah 10 hari yang sempurna. Yang 3 hari dipuasakan sedang mengerjakan haji sesudah hari nahar, hari berhenti di Mina dari hari ke-10 sampai hari ke-13. Yang 7 hari lagi dipuasakan apabila telah sampai di kampung kembali. Begitu menurut tafsiran sebuah hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Dan setengah ulama mengatakan boleh dibayar selama dalam perjalanan. Bagi kita orang Indonesia boleh dibayar selama dalam kapal. Sebab keadaan dalam kapal di zaman sekarang boleh dikatakan tidak sukar sebagai musafir di darat lagi. Yang demikian itu ialah bagi orang yang tidak ada dirinya jadi penduduk Masjidil Haram. Sebab kalau penduduk Mekah sendiri, apalah yang mereka susahkan. Mereka kalau hendak haji memakai pakaian ihram dari Mekah sendiri terus pergi wukuf ke Arafah. Sedang sekalian penduduk luar Mekah masuk Mekah saja pun sudah dengan ihram dan ditentukan pula mikotnya. Kalau tidak di waktu haji, tentu mereka umroh, membayar dam, karena kita akan haji tidak lagi dari mikot. Padahal kita bukan